Pemirsa, Satgas Garuda Merah Putih II kembali menorehkan keberhasilan dalam misi kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza. Hanya dalam 4 hari, Satgas berhasil mendistribusikan 50,5 ton bantuan logistik. Setelah berhasil di hari pertama, hingga hari ketiga Satgas Garuda Merah Putih II kembali berhasil mendistribusikan bantuan melalui airdrop untuk warga Gaza. Komandan Satgas Garuda Merah Putih II, Kolonel Penerbang Puguh Yulianto mengungkapkan, dalam 4 hari operasi airdrop ini, Satgas Garuda Merah Putih II telah berhasil mendistribusikan 50,5 ton bantuan logistik, melampaui target kedua yang ditetapkan sebesar 45 ton. Dengan keberhasilan tim Satgas yang melampaui target kedua ini, Puguh optimistis bahwa target ketiga sebesar 80 ton bantuan akan dapat terpenuhi sebelum tanggal 28 Agustus. Kita bergabung dengan Insan Suardi dari Yordania yang mengikuti proses untuk distribusi bantuan ini. Selamat siang waktu Indonesia. Insan, bagaimana kesiapan Satgas untuk melanjutkan proses kali ini? Ya, selamat siang waktu Indonesia, Anggi, dan selamat pagi dari waktu Yordania untuk pemirsa Metro TV. Saat ini saya sedang bersama dengan anggota tim Satgas Garuda Merah Putih II. Kami sedang melakukan perjalanan untuk menuju pangkalan udara King Abdullah II atau lebih kami sebut King Abdullah II Air Base untuk kembali melanjutkan misi penyaluran bantuan logistik di hari kelima. Memang benar sebelumnya dari tim Satgas Garuda Merah Putih II telah berhasil ataupun menorehkan keberhasilan dalam penyaluran misi selama 4 hari, di mana tim Satgas mampu menyalurkan angka 50,5 ton pada hari keempat pelaksanaan airdrop. Sehingga ini telah melampaui target kedua sebesar 45 ton yang dicanangkan oleh tim Satgas. Kalau kita kembali melihat dari awal pelaksanaan misi yang tepat jatuh di tanggal 17 Agustus dan diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Indonesia ke-80, tim Satgas telah melampaui target pertama sebesar 17,8 ton sebagai angka peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia setiap tahunnya, dan target kedua kini telah terlampaui di angka 45 ton. Dan saat ini tim Satgas masih terus fokus untuk meneruskan misi penyaluran bantuan logistik dengan sistem airdrop untuk menuju target ketiga atau target utama sebesar 80 ton. Dan untuk selengkapnya, untuk persiapan serta bagaimana capaian target selama 4 hari misi, berikut mari kita dengarkan keterangan dari Komandan Satgas Garuda Merah Putih II, Kolonel Penerbang Puguh Yulianto. Ini penerbangan keempat, alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan baik, kurang lebih 2 jam kita melaksanakan penerbangan dan berjalan dengan lancar. Untuk saat ini kita sudah bisa mendelivery, sudah melebihi batas target kita yaitu 45 ton, sehingga mungkin konsentrasi kita nanti ke target yang ketiga itu 80 ton. Kondisi cuaca juga bagus, kemudian kondisi penerbangan juga semua tidak ada masalah, dan alhamdulillah pengadaan barang pun sampai saat dengan ini juga tidak ada masalah. Keterangan dari Komandan Satgas Garuda Merah Putih II, Kolonel Penerbang Puguh Yulianto, memang saat ini tim Satgas tengah berfokus untuk mencapai target utama atau target ketiga sebesar 80 ton. Kalau saya melihat sepanjang pelaksanaan misi, biasanya kedua pesawat Hercules dari Indonesia biasanya akan terbang dari King Abdullah II Jordan Air Base. Ini biasanya sekitar pukul 10 hingga pukul 11 waktu setempat, dan akan melakukan penerbangan menuju langit Gaza ini sekitar 1,5 hingga 2 jam waktu operasi. Dan nantinya sistem airdrop akan langsung dilaksanakan ataupun dilakukan saat mencapai di titik lokasi yang telah disepakati oleh antara Indonesia dan juga Yordania. Sehingga sistem airdrop ini berjalan cukup cepat. Sekitar setiap harinya selama 4 hari misi, 68 paket bundle bantuan bahan pangan. Sehingga setiap pesawat Hercules memiliki 34 paket bantuan logistik. Ini nantinya akan diterjunkan secara beriringan antara 2 pesawat di atas langit Gaza, Palestina. Dan untuk memastikan keselamatan dari warga Gaza pada saat penerimaan sistem airdrop, kami awak media sempat bertanya kepada Komandan Satgas yang menyebutkan bahwa ia menilai sistem airdrop yang dipilih oleh Indonesia atau mereka biasa sebut dengan low cost, low altitude, ini cenderung lebih aman karena biasanya beban yang mereka salurkan ini cenderung lebih ringan, berkisar di antara 150 kg, di mana dalam satu paket bantuan bahan pangan ini terdapat 8 box bantuan yang di dalamnya lengkap merupakan bahan-bahan pokok makanan yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat Palestina. Untuk sementara demikian, Anggi, kami kembalikan kepada Anda di studio. Insan Suardi melaporkan dari Yordania. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.